Halo teman-teman, ketemu lagi dengan channel kebanggaan kita bersama Hanif Saifullah. Kali ini kita akan berbicara mengenai tentang jangan beli asuransi ya. Karena memang asuransi itu diciptakan sebagai produk yang memang tidak harus dibeli ya. Kenapa? Karena sering sekali kita sudah berpikir, kita sudah sadar, bahkan kita pernah melihat kejadian hal-hal yang harusnya bisa dilindungi oleh asuransi, tapi tetap kita belum mengambil keputusan untuk membeli program asuransi dengan segera. Kenapa? Jadi kita akan lihat apa yang akan kita bahas kali ini, yaitu jangan pernah beli asuransi. Terus gimana dong? Tonton videonya sampai habis ya. Tadi di depan udah diulas bahwa kita jangan pernah beli asuransi. Betul, karena asuransi adalah satu program yang memang diciptakan namun tidak untuk dibeli. Kenapa? Karena sering sekali kita sadar ya, tadi di depan saya udah ngomong bahwa sering sekali kita sadar bahwa asuransi sebenarnya penting. Bahkan kita sering melihat yang namanya orang terkena resiko dan tidak punya asuransi, ujung-ujungnya adalah asetnya habis. Ujung-ujungnya adalah keluarganya pusing bagaimana cara membiayainya. Namun sampai dengan saat ini kita masih berpikir beli nggak ya, beli nggak ya, beli nggak ya. Kenapa? Karena banyak sekali mungkin teman-teman di luaran sana dengar cerita kalau beli asuransi itu nanti ceritanya klaimnya susah. Kalau beli asuransi itu nanti ujung-ujungnya belum tentu klaim. Kalau beli asuransi itu nanti siapa tahu dimarahin istri. Kalau beli asuransi, wah banyaklah alasannya ya teman-teman ya. Tapi saya tekankan di sini juga jangan beli asuransi. Maksudnya apa? Jangan asal beli asuransi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena yang harus dibeli itu adalah bukan produk asuransi, tapi yang dibeli adalah manfaat asuransi. Kenapa harus fokus kepada manfaat? Karena sering sekali orang di luaran sana beli asuransi, apalagi dalam masa saat ini sering yang namanya kita dengar produk asuransi unit link, dan itu memang sudah tren ya. Banyak sekali orang di luar sana jangan beli. Kenapa? Karena belum tentu untung tapi malah buntung. Nah, itulah dia ya. Karena belinya produk. Atau mungkin udah beli asuransi, contoh asuransi kesehatan, tapi pada saat terjadi resiko yang dibayar klaimnya tidak sesuai apa yang diharapkan. Nah, itu menurut saya pribadi adalah karena yang dibeli adalah produk asuransi, bukan manfaat asuransi. Apa sih nih bedanya beli produk asuransi dan beli manfaat asuransi? Bedanya kalau beli produk asuransi, teman-teman memiliki perlindungan asuransi yang memang sesuai dengan ketentuan polis seperti yang ditawarkan oleh agen di depan. Ya, produknya yang ditawarin, lalu teman-teman beli, tapi tidak berdasarkan apa yang akan teman-teman dapat manfaatnya dari produk asuransi ini. Hanya beli produknya. Kebanyakan di luaran sana agen menawarkan, Pak, kalau misalkan mau beli asuransi nih, saya adalah agen asuransi, produknya sekian ya, preminya setiap bulan, dan Bapak akan dapat sekian. Jadi ujung-ujungnya adalah seperti menu, Pak, premi sekian dapat sekian, premi sekian dapat sekian. Contoh misalkan premi 1 juta Pak, dapat asuransi perlindungan 500 juta. Tapi kalau premi 2 juta dapat yang 1 miliar. Atau premi yang 3 juta Pak, dapat 1,5 miliar. Bapak mau yang mana? Nah, itu kalau sampai terjadi penutupan ataupun teman-teman beli, itu adalah beli produk. Terus beli manfaat asuransi itu seperti apa nih? Beli manfaat asuransi adalah kita menimbang-nimbang apa yang bisa kita dapat manfaat atas asuransi tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah seperti ini. Kita tanya, asuransi itu sebenarnya kita butuh buat apa? Yang pertama, apakah buat yang namanya perlindungan kesehatan? Apakah buat perlindungan kecelakaan kalau terjadi resiko, atau buat yang namanya warisan tutup usia? Nah, itu yang harus kita tanyakan pada diri pribadi. Yang kedua adalah, kenapa sih kita beli ini? Banyak sekali alasan Bapak dan Ibu atau teman-teman semua, kita beli ini buat apa? Apakah buat mempersiapkan nanti untuk perlindungan perencanaan pendidikan anak kita? Apakah buat persiapan kalau nanti persiapan pensiun kita? Atau buat proteksi diri kita? Ataupun buat warisan yang memang kita punya warisan yang bersifat liquid ataupun mudah dicairkan tanpa tunduk oleh peraturan hukum waris di Indonesia. Nah, itu yang perlu dicermati. Jangan sampai kita beli, kita nggak jelas nih buat apa.
Nah, itu yang harus ditanyakan kedua. Yang ketiga, apalagi yang harus kita tanyakan? Berapa ekspektasi? Sekali lagi, berapa ekspektasi yang kita butuhkan atas hal tersebut? Contoh, misalkan saya khawatir sekali dengan penyakit kritis yang terjadi belakangan ini. Karena penyakit kritis kan sekarang udah tren ya teman-teman ya. Nah, itu kalau saya khawatir, saya harus bertanya pada pribadi berapa yang dibutuhkan atau berapa saya akan merasa nyaman kalau terjadi resiko tersebut dan bisa melaluinya dengan baik. Contoh kedua, kalau kita menginginkan asuransi kesehatan berupa kartu, kita harus tanyakan kepada pribadi, sebenarnya saya nyamannya kalau terjadi resiko rawat inap itu berada dirawat di kelas berapa? Apakah yang satu kamar 2 orang, ataukah pengen sendirian biar nyaman satu kamar 1 orang, atau memang sebenarnya santunan harian pun sudah cukup? Nah, itu teman-teman harus tanyakan. Jangan sampai karena tergoda ataupun karena alasan premi murah, akhirnya yang penting punya. Ujung-ujungnya itu beli asuransi. Jadi nanti pada saat terjadi resiko tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi contoh pribadi, misalkan saya kalau misalkan ingin yang namanya membeli produk asuransi kesehatan, itu adalah yang berupa kartu dan dilayani satu ruangan satu tempat tidur, jadi khusus private. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan teman-teman. Jadi pada saat nanti nasabah terjadi resiko dan sakit, itu yang kita dapat, jadi manfaat yang kita beli. Hati-hati, jangan sampai beli asuransi tapi kita tidak sesuaikan dengan apa yang menjadi harapan kita sesuai dengan manfaat yang diberikan. Itu hati-hati teman-teman ya. Nah, banyak sekali manfaatnya teman-teman. Kita ambil contoh satu. Manfaatnya adalah misalkan untuk perencanaan keuangan pendidikan anak. Memang dalam perencanaan keuangan pendidikan anak kita bisa susun dalam banyak hal. Contoh, kita simpan di tabungan bisa nggak nih? Bisa. Kita simpan di reksadana bisa nggak nih? Bisa. Kita simpan di instrumen investasi yang punya peluang return jauh lebih tinggi seperti saham, bisa nggak nih? Bisa. Bahkan ke properti, bisa nggak nih? Bisa. Nah, namun asuransi adalah sebagai pelengkap jikalau dalam menyusun perencanaan pendidikan yang mungkin jumlah tahunnya banyak. Contoh, anak kita 3 tahun terus mau sekolah di usia 18 tahun, jadi ada 15 tahun tuh. Nah, itu yang harus kita pikirkan kalau terjadi resiko selama 15 tahun menyusun ini. Jadi banyak sekali di luaran sana teman-teman, kalau misalkan sedang asik-asik menyusun rencana pendidikan buat anak, terjadi resiko, ujung-ujungnya dana yang dipersiapkan buat pendidikan anak tersebut digunakan untuk membiayai resiko yang terjadi. Itu yang harus difikirkan. Manfaatnya untuk pendidikan anak kita berapa? Jadi teman-teman di luaran sana, kalau saya punya ekspektasi anak saya sekolah dan membutuhkan biaya 1 miliar, minimal kita punya perlindungan asuransi 1 miliar juga. Kenapa? Karena kalau terjadi resiko, itu yang bisa digunakan untuk yang namanya mengatasi resiko tersebut sehingga anak kita tetap bisa kuliah dengan baik. Itu yang harus perlu diperhatikan. Yang kedua, tadi kita berbicara yang namanya proteksi. Proteksi itu banyak sekali. Ada yang namanya kesehatan, penyakit kritis, kecelakaan, cacat total. Kita ambil satu resiko penyakit kritis. Apa sih yang paling dikhawatirkan penyakit kritis? Indonesia mencatat 3 jenis penyakit kritis yang memang sering terjadi adalah jantung, stroke, dan cancer, teman-teman. Itu yang perlu diwaspadai. Dan kalau itu terjadi, tanyakan pada diri sendiri, ekspektasinya, manfaatnya, mau berapa yang kita dapat dari asuransi tersebut. Maksudnya, dalam resiko itu terjadi, kita bisa nyaman, kita bisa tenang, kita bisa mengambil manfaat, yaitu dengan cara kita menggunakan uang klaim asuransi tersebut untuk mengobati apa yang terjadi pada nasabah tentang penyakit kritis tersebut. Jadi nggak pusing lagi dan kita nyaman menjalaninya sehingga kita punya potensi sembuh dari serangan resiko penyakit kritis tersebut. Tanyakan berapa ekspektasinya. Contoh, saya merasa nyaman kalau terjadi hal tersebut
itu misalkan punya uang minimal 1 miliar. Itu yang teman-teman harus kejar manfaatnya. Atau saya baru merasa nyaman 3 miliar. Bahkan lebih bisa jadi. Karena pengobatan penyakit kritis saat ini sangat mahal sekali. Ekspektasi saya biar saya bisa menjalani pengobatan dengan baik. Selain itu, keluarga saya nggak pusing, saya pengen punya 5 miliar. Boleh nggak nih? Boleh. Itu yang teman-teman harus pikirkan. Jadi beli manfaatnya yang erat hubungannya dengan kebutuhan teman-teman di masa depan nanti. Dan yang erat kebutuhannya dengan keluarga sekeliling teman-teman nanti. Atau yang ketiga, resiko yang namanya mohon maaf tutup usia. Kita sangat khawatir sekali kalau terjadi resiko tutup usia, itu keluarga kita mungkin ya pola hidupnya tidak sama seperti kita lagi sehat, kita lagi hidup, kita bisa melakukan pencarian nafkah dengan baik dan membiayai kehidupan mereka dengan baik. Nah, itu yang harus difikirkan, berapa besar manfaat asuransi yang bisa bantu kalau terjadi resiko tersebut. Jadi, misalkan kita punya pemikiran bahwa kalau terjadi hal yang tidak diinginkan bisa mengcover yang namanya pendapatan mereka selama 10 tahun ke depan. Nah, itu yang harus kita hitung. Sehingga pada saat memiliki asuransi ini dan itu bisa bermanfaat maksimal buat teman-teman dan keluarga supaya dapat hidup layak. Jadi, jangan beli asuransi tanpa berpikir manfaat apa yang akan kita dapat dan kaitannya dengan hidup kita. Itu yang teman-teman harus pikirkan. Nah, sampai sini teman-teman. Mulai sekarang kalau bertemu dengan agen asuransi, tolong pikirkan baik-baik berapa besar manfaat yang kita butuhkan dari asuransi yang dapat membantu kita kalau terjadi resiko nanti. Jangan pernah beli asuransi tanpa kita tahu manfaatnya, tanpa disesuaikan manfaatnya dengan kebutuhan dan ekspektasi kita, karena itu penting. Jadi mulai sekarang teman-teman, pikirkan biaya pendidikan anak teman-teman itu berapa, pikirkan perencanaan pensiun nanti itu berapa, pikirkan kalau misalkan terjadi resiko hidup penyakit kritis itu butuh biaya berapa untuk kita tenang menjalaninya dengan baik, dan pikirkan kalau terjadi resiko tutup usia kita butuh berapa untuk membiayai orang-orang tercinta di sekeliling kita. Jangan sampai beli asuransi tanpa kita beli manfaatnya sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan kita. Semoga teman-teman selalu sejahtera. Selamat pagi.